Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemirsa kajian rutin Harmoni Keluarga sesi ke-30. Marilah kita awali kajian pada sore hari ini dengan menghaturkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan karunia-Nya pada sore hari ini kita kembali bersilaturahmi di kajian Harmoni Keluarga. Pada sore hari ini tema kita adalah tips komunikasi suami istri untuk membangun harmonisasi keluarga sakinah. Kajian ini terselenggara atas kerjasama Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Aisyah yang disiarkan langsung dari Studio Tabligh Digital, Gedung Pusdiklat, Institut Tabligh Muhammadiyah, Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kajian ini juga dapat disimak melalui channel Facebook maupun YouTube Majelis Tabligh Muhammadiyah. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah pemirsa yang berbahagia, sebelum kajian kita lanjutkan, saya sebagai host di sini akan menyapa bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir di forum Zoom ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Randa Khalifah Syukri MSI selaku Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Aisyah. Kemudian terima kasih kami sampaikan juga kepada Ibu Dr. Siti Aisyah MAG selaku Koordinator Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Aisyah. Kemudian kami sampaikan juga terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu dari Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Aisyah dari seluruh Indonesia. Kemudian ibu-ibu dari Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Aisyah dan Pimpinan Ranting Aisyah dari seluruh Indonesia. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa kajian rutin Harmoni Keluarga yang telah hadir pada sore hari ini, terima kasih untuk kehadirannya. Alhamdulillah pada sore hari ini juga telah hadir ibu narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Bunda Nur Hidayani, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Beliau adalah Ketua Divisi Pembinaan Mubalighat Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Aisyah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Irfah, cerah sekali sore ini. Alhamdulillah, iya Bu. Alhamdulillah. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Kehujanan ya Bu ya, di luar hujan terus? Ya, tapi alhamdulillah masih diberi kesempatan dan keselamatan sampai sini kita bersama-sama ya. Ya, insya Allah. Ya. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa tema kita yaitu tips komunikasi suami istri untuk membangun harmonisasi keluarga sakinah. Ya, sebuah tema yang menarik dan penting sekali untuk kita diskusikan pada sore hari ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa konsep keluarga secara yuridis itu keluarga adalah unit terkecil, ya, unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami dan anak atau istri dan anak atau ibu dan anak atau ayah dan anak. Itu secara yuridis, ya. Namun atau kita kenal apa nuclear family atau keluarga inti, ya. Namun dalam konsep Islam agak berbeda. Islam
menganut semi extended family. Kenapa? Karena keluarga dalam konsep Islam juga memperhatikan konsep mahram, kemudian konsep ahli waris, ya. Makanya keluarga dalam konsep Islam itu dapat terdiri ayah, ibu, anak, kemudian kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, dan bibi. Jadi lebih luas begitu. Nah, kembali ke tema yang akan kita bicarakan pada sore hari ini, yaitu tips komunikasi suami istri untuk membangun harmonisasi keluarga sakinah. Nah, kalau begitu peran suami istri itu sangat penting, ya. Kalau diibaratkan keluarga itu sebuah pesawat, ya. Suami istri, ya, ibaratnya posisinya sebagai pilot dan co-pilot, ya. Jadi kemana pesawat itu nanti mau landing, itu kan harus ada kesepakatan. Atau kemudian kalau pesawat itu mau take off, kemudian arahnya mana, itu kan harus ada kesepakatan antara pilot dan co-pilot. Makanya harus ada kesamaan visi, misi, dan tujuan. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam buku Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah, ya, pembangunan keluarga sakinah itu perlu dilandasi 5 asas, yaitu asas karomah insaniyah, kemudian asas pola hubungan kesetaraan, kemudian asas keadilan, kemudian asas mawadah warahmah, kemudian asas pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia akhirat. Nah, untuk itu pemirsa sekalian, pada sore hari ini telah hadir pakar kita, ya, Bunda Nurhid, ya, yang insya Allah nanti akan menyampaikan materi berkaitan dengan tips komunikasi suami istri. Yeah. Baik pemirsa, sebelumnya nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ketik di chat Zoom atau di YouTube, ya, bisa langsung ketik di 2 channel tersebut. Baiklah, Bunda Hid, untuk selanjutnya kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Mbak Eva yang dengan penuh semangat sebagai prolognya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya saya nyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada sore hari ini yang di Jogja diguyur hujan, tapi tetap mudah-mudahan di ruangan Zoom ini kita dalam merasakan hangat kebersamaan kita, hati kita diikatkan penuh persaudaraan, ya, diikatkan sama-sama dalam satu ukhuwah di organisasi Muhammadiyah, terutama aktivis-aktivis mubalighat yang luar biasa, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya, dilimpahi rahmat, dimudahkan segala urusan, dijauhkan dari musibah. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena perjuangan beliaulah kita mengenal Islam, dan mudah-mudahan kita mampu meneladani kepribadiannya dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam komunikasi itu pun kita, ya, meneladani Rasulullah, mudah-mudahan. Amin, ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk pada materi, perlu saya sampaikan bahwa Majelis Tabligh pimpinan pusat Aisyah telah memiliki buku Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah, ya, yang sudah disahkan juga oleh Majelis Tarjih gitu. Kemudian ada juga yang ini
pengasuhan anak dan komunikasi suami istri menuju keluarga sakinah. Dan materi-materi itu saya ambil dari sini. Kalau Bapak Ibu nanti menghendaki, ini bisa berhubungan dengan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Aisyah. Baik, mohon materinya ya, bisa. Baik. Nah, Mbak Irfah, sesungguhnya orang berkeluarga itu yang penting berkeluarga atau keluarga itu penting? Berkeluarga atau yang penting berkeluarga atau keluarga itu penting? Keluarga itu penting. Keluarga itu penting? Coba next. Ya, nih kadang-kadang banyak orang itu yang penting berkeluarga gitu ya. Yang penting berkeluarga. Usia berapapun, sampai-sampai ada banyak yang nikah di usia anak gitu, bukan dini, di usia anak gitu. Kemudian yang penting berkeluarga, yang penting seneng gitu. Nah, ternyata tidak cukup yang penting berkeluarga itu, tetapi keluarga itu penting. Maka next ya, kalau kita sudah yakin bahwa keluarga itu penting, maka nggak ada lagi kata-kata yang penting berkeluarga ya. Artinya apa? Keluarga itu kita maksimalkan, untuk kita perjuangkan, karena tadi untuk menuju harmonisasi keluarga sakinah. Dan keluarga terutama suami istri itu harus senantiasa seimbang, bersama-sama, bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan atau untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sebagaimana tujuan pernikahan itu di dalam surat An-Nur 21 ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri ya, supaya apa? Kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, mendapatkan sakinah. Nah, sakinah inilah tujuan pernikahan kita ya, agar tentram dan merasakan ketentraman, merasakan kedamaian, dan dijadikannya di antara kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, Mbak Irfah dulu pernah berpikir enggak bahwa kenapa ya aku nikah sama suamiku ini gitu ya? Pernah bermimpi dulu enggak dengan bahwa beliau, panjenengan akan nikah dengan beliau itu? Sebelumnya dulu iya. Belum pernah ketemu loh. Enggak, Bu. Enggak. Makanya inilah yang mempertemukan. Kenapa di sini dikatakan bahwa sesungguhnya ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah apabila kita mau berpikir. Itulah yang mempertemukan kita dengan suami kita itu Allah betul. Ya, banyak orang yang bertahun-tahun nikah tetapi ternyata juga tidak berlangsung lama atau berlama-lama pacaran gitu ya, tetapi tidak menyatu juga gitu. Nah, itulah rahasia Allah kenapa kita dipertemukan dengan suami kita. Dan kalau sudah jodoh itu masya Allah ya, berliku-liku ini jalannya gitu. Wah, menarik ya Bu ya. Kalau saya itu dulu pengalaman pribadi, kebetulan kuliahnya bareng. Tapi memang saya nggak tahu, nggak nyangka aja gitu. Ya, setelah lulus baru di situ makanya Allah untuk orang-orang yang berpikir ya, bahwa itu di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir ya. Makanya betul-betul rahasia Allah kan, nggak pernah kita berpikir bahwa dari kecil pasti jodoh itu kan, nggak pernah. Itulah dan tujuan utama pernikahan adalah untuk mendapatkan sakinah, ketentraman. Ternyata yang menjadikan kita tentram dalam keluarga kita itu bukan karena harta benda yang mewah itu, atau bukan karena suami ganteng, istri cantik, tidak cukup itu gitu. Nah, untuk itu sebelum kita masuk pada materi intinya tentang komunikasi, maka perlu kita pahami di buku ini juga sudah dibahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Ya, ada hak bersama, ya, hak bersama antara suami istri. Kemudian ada hak suami
berarti kewajiban istri. Ada hak suami, ada hak suami berarti kewajiban istri, ada hak istri berarti kewajiban suami. Nah, ini yang erat kaitannya dengan komunikasi itu adalah hak bersama suami istri, karena ini saling ya, saling. Nah, kemudian hak bersama antara suami istri itu apa saja gitu. Yang pertama, suami atau istri, suami istri ya, itu berusaha menumbuhkan suasana mawaddah warahmah ya. Cinta kasih. Mic-nya mau diganti. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, menarik sekali ya ketika Bu Nurhid tadi berbicara bahwa ternyata jodoh itu merupakan rahasia Allah ya, rahasia Allah. Kita sudah mungkin ya, maaf tadi Bunda Nurhid menjelaskan kadang-kadang ada pasangan yang sudah kenal lama begitu ya, kayaknya sudah ini yakin jodoh saya ini begitu ya, terus kemudian tinggal berapa bulan sudah direncanakan, tiba-tiba mungkin ada sesuatu yang menjadikan tidak jadi menikah, kemudian kembali kadang-kadang tidak ada rencana, sudah dekat, ternyata itu malah jodoh ya. Baik, kita kembali ke sini Mbak Ifah ya, bahwa suami istri ini di dalam hak bersama antara suami istri itu sama-sama kita untuk memperjuangkan, untuk menumbuhkan suasana mawaddah warahmah ya, cinta kasih dan mengharap ridho kasih sayang rahmah ya dari Allah. Nah, itu contohnya apa hak bersama yang berbentuk untuk menumbuhkan rasa mawaddah dan rahmah itu, yaitu yang pertama saling mengingatkan dalam kebaikan ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita apa yang diutamakan itu, yang diharapkan itu kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Mungkin ada pertanyaan gini, ada kok orang yang selalu berusaha ayo kerjasama suami istri, tetapi bukan dalam kebaikan, bukan kan ta'awanu 'alal birri wat taqwa untuk menuju ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan bukan untuk melakukan kemaksiatan atau kezaliman gitu ya. Nah, ada nggak suami istri yang bekerja sama kalau bekerja sama, tapi ternyata untuk melakukan kemaksiatan. Nah, itu yang menghancurkan nggak akan terwujud sakinah mawaddah warahmahnya itu nggak akan terwujud apabila kerjasama ya sungguh-sungguh, tetapi bukan dalam rangka kebaikan untuk menuju ketakwaan. Contohnya apa? Kerjasama dalam melakukan kezaliman apapun itu ya, mungkin kerjasama untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak sah atau yang cara batil, kan kerjasama itu ya. Entah korupsi, entah manipulasi, entah jual beli yang tidak hak, itu kan kerjasama ya. Nah, ini yang untuk menumbuhkan kasih sayang, karena ini ada hubungannya dengan komunikasi juga ya kan? Tapi komunikasi yang baik, yang menuju ketakwaan, karena kita senantiasa diawasi oleh Allah gitu ya. Malaikat senantiasa mendengar setiap perkataan kita, malaikat mencatat semua perbuatan kita kan gitu. Nah, ini jadi contohnya aja kalau keseharian kita mengingatkan bagaimana atau membangunkan sholat. Iya, betul Bu. Ini maaf Bapak Ibu, bagaimana Bunda, ini menarik sekali ya, menarik sekali ketika kita berarti komunikasi itu penting, tetapi tujuan atau materi komunikasi itu juga penting ya. Kalau kita kembali untuk mewujudkan keluarga sakinah, berarti materi daripada kerjasama tersebut itu harus mengarah ke terwujudnya keluarga ketakwaan ya, menuju agar semua tentram, diridhoi Allah, itu penting banget. Kalau udah diridhoi Allah, masya Allah, segalanya itu akan mudah, segalanya itu mengalir dan tiada beban, tentu akan mendapatkan rahmah kasih sayang dari Allah itu ya. Nah, kemudian Rasulullah pun kalau kita meneladani Rasulullah, keluarga beliau itu termasuk Rasulullah sendiri, Rasulullah itu
sering bercanda dengan istri-istrinya gitu ya. Ya tentu istri juga menimpali atau bisa bekerja sama dalam mewujudkan suasana yang ceria, yang bahagia, yang penuh tawa gitu ya. Nah ini jadi itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian yang untuk mewujudkan mawaddah warahmah itu apa? Hak bersama itu dalam hal jima gitu ya. Dalam hal jima itu berhubungan suami istri. Ini kelihatannya sepele gitu, kelihatannya banyak orang yang tidak malu untuk mengatakannya, tapi itu justru penting sekali ya, penting sekali dalam rumah tangga. Kadang-kadang ini juga tidak terkomunikasikan dengan baik dan banyak yang akhirnya itu yang tadi lagi Mas secara diam-diam banyak persoalan yang tidak terkomunikasikan gitu. Nah ini tentang hak bersama gitu ya, hubungan suami istri. Nah kemudian apalagi yang hak bersama itu ihsanul asyarah ya, suami istri itu saling cinta, saling menyayangi, saling menghormati, menghargai, mempercayai dan memahami sifat masing-masing pasangan, memahami. Saya yakin kok Mbak Irfah pun mempelajari suaminya itu tidak akan pernah selesai sampai kapanpun gitu. Betul. Ya. Dulu kita kalau suamiku itu sabar, baik hati, tapi dalam perkembangannya itu makin tambah ilmunya, mungkin lebih sabar lagi, lebih baik hati lagi, tidak cukup penilaian yang pertama gitu. Atau malah naik turunnya emosi itu itulah pokoknya nggak akan pernah selesai kita mempelajari suami kita, dan saling suami istri juga demikian gitu ya. Maka hak ihsanul asyarah itu senantiasa saling, kalau cinta ini tetap dijaga dengan baik, yang lain-lain itu akan bisa mengikuti ya. Berusaha menyayangi, berusaha menghormati, menghargai, mempercayai ya, dan memahami sifat masing-masing. Kita tidak akan pernah bisa merubah 100% pasangan kita, nggak akan pernah bisa. Mbak, kamu itu kalau ngomong juga gini toh Mas, aku tuh sakit hati misalnya gitu ya. Nggak akan gayanya masing-masing, backgroundnya masing-masing, dari budayanya juga masing-masing. Nah itu maka perlunya menghargai dan memahami sifat masing-masing. Dan maka di dalam surat An-Nisa itu ayat 19, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Nah, patut itu kan sesuai dengan urf ya, dengan kebiasaan masing-masing daerah gitu. Ada satu daerah itu kalau ngomong misalnya bahasanya juga beda. Misalnya Padang itu bilang, ayo sambelnya dipakai gitu. Kok yang dipakai lauknya banyak, kok yang suruh pakai sambel aja gitu. Ini pernah saya alami ketika dengan keluarganya Ustadz Dinaharin. Beliau kan dari Padang ya. Ayo sambelnya dipakai, kita teman-teman ke sana. Teman-teman ambil sambel gitu. Ternyata maksudnya tuh lauknya dipakai gitu. Orang Jawa Timur juga beda lagi kan. Kadang-kadang ayo iwake dipakai, iwake tinggo lawu gitu. Iwake tinggo lawu. Lah nggak ada iwak kok, adanya tempe tahu gitu. Oh iwak itu artinya ya lauk itu. Kalau kita iwak itu ya iwak gitu. Nah itulah. Jadi dan bergaulah dengan mereka secara patut itu tadi ya, karena beda-beda backgroundnya. Nah kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ya, kebaikan yang banyak. Ini pernah juga Umar bin Khattab itu betapa dulu waktu masih jahiliyah, masih kafir gitu, galaknya nggak karuan gitu ya, sampai setan kalau dia lewat setan takut gitu ya. Tapi ternyata sama istrinya juga tunduk gitu ya. Kenapa? Beliau itu setelah tersentuh cahaya Islam itu lembut hatinya. Ya, lembut hatinya. Mungkin kalau ada yang bilangin, Bu udah istri yang kayak gitu dilepas saja gitu ya. Oh enggak, justru karena dalam keadaan itulah yang menjadikan aku bersabar. Dan sabar itu Mbak Irfa bi ghairi hisab ya. Pahalanya tak terbatas.
luar biasa. Maka kalau ada orang bilang tak sabar-sabar ki gitu. Sebenarnya kurang sabar apa aku gitu ya. Nah, kalau orang bilang sabar itu ada batasnya, berarti belum sabar. Karena sabar itu tak terbatas gitu ya, termasuk ini bersabar. Kalau kita sudah ngomongi, komunikasikan sudah gitu ya, sudah mengingatkan dan sebagainya, tetapi kok belum berubah gitu. Nah, itu kita perlu introspeksi diri, jangan-jangan karena komunikasi nggak pas, ya, tidak tepat gitu, atau memang sifatnya seperti itu dan sebagainya. Nah, ini perlu hak bersama ini perlu kita pahami dulu sebelum kita masuk pada trik-trik, tips-tips yang komunikasi yang lain. Nah, hak bersama suami istri yang ketiga yaitu saling mewarisi. Nah, ini lebih rumit lagi gitu ya, lebih rumit lagi, dan ini ada pakarnya tersendiri tentang hak saling mewarisi ini. Nah, saya tidak akan membahas banyak tentang hak suami istri yang kedua dan ketiga, tentang hak suami, hak suami kewajiban istri, atau hak istri kewajiban suami. Mungkin sementara ini dulu tentang hak sebagai landasan untuk masuki materi komunikasi suami istri selanjutnya. Next, nah ini hak suami istri, next aja Mas. Ya. Nah, ini hakikat komunikasi ya. Sesungguhnya komunikasi itu apa toh, kita itu tiap hari berkomunikasi ya, tapi hakikatnya itu apa gitu. Ternyata hakikat komunikasi itu upaya bagaimana kita untuk meraih perhatian ya. Kalau tidak untuk meraih perhatian, saya ngomong nggak usah sama Mbak Irfah, udah saya begini aja, perhatian atau enggak kan enggak peduli gitu ya. Ternyata komunikasi itu suatu upaya untuk meraih perhatian gitu ya. Ya, kita kan bisa saling gitu. Nah, untuk meraih perhatian, cinta kasih, minat ya, kepedulian, simpati, tanggapan maupun respon positif dari orang lain, terlebih lagi dari pasangan kita ya. Coba apa jadinya kalau Mbak Irfah itu dari dulu nggak ada tanggapan dari suami gitu ya, dicuekin gitu ya, sehingga suasana rumah itu amem ya, atau datang ya datang aja, kayaknya ada dan tidak ada nggak ada bedanya gitu ya. Ternyata seperti itu hakikatnya. Baik, next. Nah, ini perhatikan azas yang atas tadi Mas. Nah, ini hukum komunikasi efektif ya. Agar komunikasi kita dengan suami itu efektif, mungkin perlu kita pahami ini. Sesungguhnya ini disingkat dalam reach yang maknanya itu sesungguhnya merengkuh atau meraih tadi ya, meraih perhatian, meraih harapan, meraih timbal balik apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, yang pertama itu respect gitu ya. Kita menghargai pasangan kita, siapapun yang kita ajak bicara itu kita respect dengan apa yang dia sampaikan ya, atau kita menghargai dia dulu. Kira-kira kalau saya mengatakan begini itu menyinggung perasaannya enggak ya gitu, atau sudah mengira lah, atau kita bisa menilai ya, untuk menghargai lawan bicara kita itu dengan penghargaan tadi ya, respect ya tadi. Nah, kemudian next, yang kedua itu empati atau mau mengerti kondisinya. Kira-kira saya mau ngomong ini sesuatu yang penting, terutama kalau ada persoalan ini Mbak Irfah, itu hindari dalam keadaan capek ya, dalam ini kalau suami dalam keadaan capek, dalam keadaan banyak masalah, dalam keadaan ngantuk ya, diajak ngomong masalah itu, dalam keadaan mau makan, sebenarnya tidak hanya kepada suami aja, kepada anak juga loh ya. Kita bicara menasihati anak-anak dalam keadaan ngantuk, anak dalam keadaan lapar ya, anak dalam keadaan banyak tugas, bingung, atau suami juga banyak tugas, banyak PR. Kita ajak bicara tentang persoalan-persoalan yang mungkin menjadikan
tidak apa ya, tidak nyaman. Nah, ini di sini perlu kita empati apa yang dirasakan dulu gitu ya, apa yang beliau apa suasananya bagaimana, itu perlu kita analisa gitu. Kemudian audible ya, audible itu kata-kata kita itu bisa diterima, jangan bulat gitu ya, jangan bulat. Bahkan ada yang menasihati gini, istilahnya itu jangan kalau berbicara itu jangan sampai mengulang agar nanti itu maaf ya tadi saya keliru, maaf ya, meskipun maaf itu penting ya, maaf itu baik aja, tetapi setiap kata-kata itu harus diulang karena salah gitu ya. Maka kenapa perlu dipikir dulu setiap mau bicara itu agar kita tidak banyak tips X ya, tips X dalam bicara. Loh, dulu panjenengan mengatakan begini, kapan? Oh ya maaf. Nah itu menjadikan orang tidak percaya lagi, menurun gitu ya. Iya, menurun kepercayaannya karena atau audible itu kalau kata-katanya jujur gitu ya. Nah ini penting sekali kata-kata jujur itu sesuai dengan kesetaraan tadi yang dibahas sama Mbak Irfah tadi. Itu kesetaraan itu salah satunya di dalam surat Al-Ahzab ayat 35 itu wal qanitin wal qanitati wasaddiqina wasaddiqati ya, laki-laki dan perempuan yang sidik, yang jujur ya, yang tidak bohong ya. Itu penting sekali suami istri itu. Kalau sudah ada ketidakjujuran tuh rumit biasanya, rumit mau, maka penting sekali dalam komunikasi itu ada audible, bisa diterima kata-kata kita ya, mungkin caranya ya, mungkin olahan katanya, juga kejujuran itu penting sekali ya. Nah kemudian selanjutnya C-nya itu clarity ya, keterbukaan dan transparan itu ya, itu termasuk kejujuran di situ, nggak ditutup-tutupi, nggak direkayasa apa yang mau disampaikan itu, karena sesuatu yang terbuka itu mudah untuk diselesaikan. Persoalan itu apabila kita sampaikan dengan terbuka, tidak dengan skenario yang rumit, itu akan mudah dimengerti gitu. Kemudian humble ya, rendah hati. Nah itu masya Allah, kalau udah rendah hati, ini penting sekali dalam komunikasi suami istri, karena suami istri itu kalau tidak merasa rendah hati, yang ada itu ini loh aku, bukankah dulu kita nikah kamu nggak bawa apa-apa misalnya ya, bukankah sekarang penghasilanku lebih besar ya, bukankah aku sekarang kedudukanku juga lebih besar, jabatanku lebih tinggi. Nah itu yang kadang menjadikan sampai-sampai ada kata-kata ikatan suami takut istri, ikatan istri takut suami, itu jangan-jangan karena tidak ada kerendahan hati dari masing-masing gitu ya. Dan banyak juga dari ketidakhembelan ini atau tidak kerendahan hati itu karena merasa akunya gitu, sehingga menjadikan yang lain itu merasa mau membalas kata-katanya, mau menanggapi itu, kalau enggak karena malas, karena takut ya, karena takut jangan-jangan nanti saya dikira begini ya, dan itu selalu ada perasaan enggak enak kalau tidak berusaha untuk rendah hati. Kalau rendah hati, masya Allah, orang yang rendah hati itu justru di mata manusia, di mata Allah aja menjadi mulia gitu, apalagi di mata manusia gitu ya. Meskipun mungkin orang ada juga yang kok mau-maunya kamu begitu ya gitu ya, kok mau-maunya kamu ngalah, kok kamu sabar terus sih gitu ya. Tetapi disitulah nilai kemuliaan yang luar biasa, dan kata-kata itu akan membekas pada saatnya nanti. Nah kemudian bertutur kata menurut Al-Quran. Nah ini Majelis Tabligh, masya Allah, ini sudah pakarnya itu untuk bahas ini. Mbak Irfah udah hafal banget ini ya. Jadi qaulan ma'rufan, kata-kata yang ma'ruf, baik ya, kata-kata perkataan yang baik ini yang selalu berusaha kita upayakan kata-kata yang keluar dari lisan kita itu yang baik, karena semua akan dimintai
jawaban ya. Kemudian qaulan sadidan, perkataan yang tegas dan benar, atau juga yang ada juga yang makan yang membekas gitu, sadidan, perkataan yang tegas dan benar kan. Ini tidak mesti orang itu bisa mengatakan kata-kata yang tegas dan benar-benar, tapi kadang-kadang tidak tegas, nggak enak aku gitu, nggak enak aku gitu ya. Qaulan layyinan, kata-kata yang lembut, yang lembut gitu ya. Orang yang kata-katanya lembut itu biasanya orang mendengarkannya juga enak gitu ya. Kemudian qaulan maisyura, perkataan yang mudah, tidak berbelit-belit ya. Biar dikatakan seolah-olah so ilmuwan gitu ya. Dikemas dengan bahasa yang bulat gitu ya. Ini suami istri yang lugas-lugas saja, yang mudah dipahami. Kemudian qaulan baligh, perkataan yang membekas di jiwa atau tersampaikan gitu, tersampaikan. Kadang-kadang kan ada istri yang takut suami sehingga aku nggak berani menyampaikannya gitu. Sama seperti Nabi Musa mau menyampaikan nasihat kepada bapak angkatnya Fir'aun gitu kan, berpikir keras gitu, tapi akhirnya Allah memberi petunjuk untuk berdoa, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, itu biar lisanku itu lancar ketika menyampaikan dan kata-kataku itu bisa diterima oleh orang yang mendengarkan. Nah, maka ini bisa diterapkan di dalam suami istri. Ketika kita mau bicara tuh berat banget, nanti jangan tersinggung, jangan begini gitu ya. Udah Rabbi shrahli seperti Nabi Musa, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Tapi jangan di hadapan suami. Kita dalam hati gitu, kita berdoa itu sehingga ketika menyampaikan itu, oh masya Allah, kok dituntun oleh Allah kata-kata kita itu lancar dan bisa diterima gitu. Yang tadinya tuh angel kalau dikatakan kok kata-kataku sini pas beliau kok bisa menerima ya gitu. Nah itu jadi qaulan baligh ya. Kemudian tersampaikan itu. Qaulan kariman, kata-kata yang mulia. Nah, orang-orang yang selalu berusaha kata-katanya mulia itu masya Allah, orang yang banyak orang yang pengen dekat dengannya, mendapatkan siraman atau kata-kata bijak untuk meminta nasihat. Kalau anak pengen dekat dengan ibunya untuk mendapatkan qaulan kariman itu, wah karena ibuku itu kalau nasihati enak gitu ya, kalau ibuku itu kalau nasihati dengan penuh kasih sayang, dengan menenteramkan gitu, nggak pernah mencaci misalnya kan gitu ya. Nah, dan orang yang qaulan kariman, kata-katanya itu mulia. Suami istri itu aja kalau kata-katanya mulia itu, saya yakin sampai kapanpun akan dikenang itu. Andai kita sudah tidak ada pun mungkin, ya Allah dulu istriku sering kalau mengatakan ini, maafkan ya Allah dulu aku belum manut, sekarang baru ingat aku ternyata. Nah ternyata mesti suatu saat akan diingat ya, qaulan kariman, qaulan sakilan ya, perkataan yang penuh makna ya. Ini dengan penuh dengan ilmu gitu. Kemudian ahsanu qaulan, wah ini perkataan yang terbaik ya. Kadang-kadang kita kan ada kata-kata terutama orang Jawa itu kan bertingkat-tingkat bahasanya ya. Yang terbaik kalau kepada orang tua itu seperti apa ya? Nah itu yang terbaik dipilih. Sebenarnya sudah benar gitu, kata-katanya sama, maknanya itu sama, tetapi pilihan kata yang dipakai itu lebih tepat itu. Ahsanum qaulan itu perkataan yang terbaik ya. Kemudian qaulan adziman, perkataan yang mengandung sesuatu yang besar gitu ya. Baik, next ya. Nah ini bisa menjadi rujukan kita untuk perkataan kita atau komunikasi kita dengan keluarga kita. Nah kemudian komunikasi positif merupakan urat nadi kehidupan rumah tangga. Nah ternyata itu penting sekali Mbak Irfa. Tidak cukup kaya, tidak cukup ganteng, tidak cukup ya punya rumah dan sebagainya. Kalau masing-masing rumah bagaikan kuburan kan nggak ada komunikasi. Terus di mana ada tadi tujuan rumah tangga untuk mendapatkan sakinah, ketenangan itu kan gitu. Nah di sini ada komunikasi terjadi bila kedua belah pihak atau lebih terlibat dalam proses untuk mencapai pemahaman bersama ya, pemahaman bersama. Makanya perlunya wasyawirhum syura bainahum, segala sesuatunya perlu
musyawarahkan gitu ya. Nah, kemudian kegagalan komunikasi terjadi bila tidak ada kesetaraan atau keseimbangan, misalnya salah satu pihak memaksakan kehendak dalam pengambilan keputusan. Kalau sudah udah kata pokok itu kelihatan kalau egonya gitu ya. Nah, ini ternyata perlu belajar. Jadi istri perlu belajar, jadi suami perlu belajar, jadi anak pun perlu belajar, jadi ibu perlu belajar. Ternyata semuanya perlu belajar. Hanya saja kadang-kadang pengajian di mana-mana yang ikut ibu-ibu, bapak-bapak mudah-mudahan juga sama-sama bisa belajar ya. Maka pihak yang lain merasa dikalahkan sehingga bisa memicu konflik itu di sini kadang-kadang itu memaksakan kehendak dan dengan seolah-olah dengan pokok tadi. Nah, komunikasi yang setara dan seimbang udah diawali Mbak Irfah tadi ya, landasan asas keluarga tadi. Jadi komunikasi yang setara dan seimbang bisa menghasilkan jalan keluar yang menguntungkan kedua belah pihak, win-win solution gitu ya. Jadi nggak ada yang merasa dikalahkan, nggak ada yang merasa paling pinter, nggak ada yang merasa paling hebat ini. Sama-sama ya, sama-sama dihargai, sama-sama saling membutuhkan, sama-sama tercapai apa yang diharapkan gitu, dan sama-sama terselesaikan persoalannya kan gitu ya. Next. Nah, kriteria komunikasi efektif ini ya. Nah, yang pertama keterbukaan. Ini mengurai yang tadi hukum-hukum komunikasi efektif tadi. Yang pertama bersedia menyampaikan keadaan diri kepada pasangan ya, apa adanya. Kalau orang yang mau nikah kan sudah biasanya sudah menyampaikan, ya aku kino koyongnya nih onone gitu ya. Kalau kau bisa menerima aku apa adanya gitu ya, ayo, kan itu awal penting gitu ya, bersedia menyampaikan keadaan diri kepada pasangan ya, artinya tidak menutup-nutupi apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, kesediaan bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang dari pasangan ya, kesediaan bereaksi. Bereaksinya itu menanggapi, tapi menanggapinya dengan terkaget-kaget atau menanggapinya dengan begitu ya, berarti nah ya salahnya kadang-kadang itu begini. Jujur ini Mbak Irfah ya, kita punya satu lisan dan dua telinga. Kira-kira yang banyak kita gunakan itu dua telinga atau satu lisan ini? Satu lisan. Satu lisan ngaku ya. Iya. Jadi banyak orang yang menjadi pembicara yang baik gitu, baik, jago gitu, tetapi tidak pandai menjadi pendengar yang baik gitu. Ya, kadang-kadang anak mau bicara, nanti dulu, ibu belum selesai. Nah, kalau sudah kayak gitu tuh makret itu. Yang lain. Ya, jadi stimulus yang datang dari pasangan. Kemudian mengakui bahwa pikiran dan perasaan yang dilontarkan adalah miliknya dan bertanggung jawab atasnya. Artinya bahwa kita memahami apapun yang pernyataannya itu perlu kita pahamkan dulu panjenengan kan mengatakan begini ya, mengingatkan gitu loh ya. Kadang-kadang orang yang bilang terus lupa tadi, yaitu ketika kita kembali ke atas tadi, jangan sampai banyak kata-kata perlu ditip gitu ya. Ya. Baik, kemudian next ya, yang kedua supportiveness ya, saling mendukung ya, menyampaikan perasaan dan persepsi terhadap pasangan tanpa menilai dulu. Maka kadang-kadang ya, mohon maaf ini mungkin saya juga kadang-kadang belum selesai suami ngomong kadang potong gitu tuh, itu yang tidak pas, dengarkan dulu kan gitu ya, biar utuh bisa difahami gitu ya, menyampaikan perasaan dan persepsi terhadap pasangan tanpa menilai. Jangan menilai dulu kalau memang belum jelas gitu, biar utuh gitu. Nah, kemudian spontan dalam menanggapi pikiran dan perasaan pasangan, bukan sportif itu bukan besok aja, nggak usah dibahas sekarang. Nah, misalnya kalau misalnya meskipun seperti itu, saya sudah bisa memahami, tetapi gimana kalau kita bicarakan besok, kita makan bersama ya, misalnya ya, bukan sekarang ini,
kok sekarang agak capek ya saya ya. Nah misalnya itu tanggap kita mungkin nggak pas untuk menanggapi, kan sampaikan dengan kata-kata yang baik. Gimana kalau besok kita di warung makan apa sekalian kita ngajak anak-anak misalnya, kan gitu ya. Jadi menolak pun juga dengan bahasa yang halus, yang bisa dimengerti, dan memang kondisinya kok capek banget, nggak mungkin ya kalau kita bahas sekarang. Nah itu misalnya ya, sampaikan itu dengan pernyataan yang seperti itu. Bersikap terbuka tadi ya, bersikap terbuka dan bersedia mendengar pandangan yang berlawanan dari pasangan. Kalau misalnya pandangannya itu tidak sesuai yang kita inginkan, oh ya nggak apa-apa, kita kita olah dulu. Siapa tahu tadi kan di depan juga sudah dikatakan bahwa bisa jadi kamu tidak suka pada sesuatu ya, pada sesuatu yang ada pada pasanganmu, tetapi boleh jadi sesuatu itu baik bagimu. Nah, karena Allah Maha Tahu, Dulu saya punya teman yang nikah dengan orang yang cacat gitu, padahal dia orang yang hebat gitu. Kenapa dia memilih itu? Saya yakin dia ada kebaikan dan kemuliaan di balik yang kulihatnya. Kadang-kadang kan kita melihat hanya sekilas saja. Nah, jadi di sini, jadi bersikap terbuka dan bersedia mendengar pandangan yang berlawanan dari pasangan, tidak langsung frontal untuk enggak, aku kalau enggak gini enggak gitu. Kadang-kadang. Baik, lanjut. Nah, ini positiveness ya, atau bersikap positif ya, menghargai keberadaan dan pentingnya pasangan, baik perkataan maupun nonverbal dengan perbuatan dan ekspresi. Ekspresi wajah kita itu kelihatan ya kalau kita itu enggak suka itu ya, meskipun kita sudah dibuat-buat untuk sok ramah gitu, akan kelihatan kalau tidak seperti itu kenyataannya. Maka tulus itu penting ya, tulus ikhlas menanggapi komunikasi pasangan itu penting gitu. Nah baik, lanjut. Nah ini equality, kesetaraan ya ini seperti hanya tadi dari asas perkawinan tadi ya, bahwa kesetaraan itu mengakui bahwa kedua belah pihak sama-sama bernilai dan berharga, mengakui bahwa masing-masing pihak memiliki sesuatu yang penting untuk disumbangkan gitu. Kalau kita menganggap pasangan kita itu paling nggak bisa, paling nggak bisa menyelesaikan, atau paling nggak punya, paling nah, itu benar dengan kata-kata paling sudah berprasangka negatif dulu. Nah kalau sudah kita berprasangka negatif itu susah sekali untuk membangun komunikasi yang baik. Padahal ini kalau kita tarik filosofinya ya, bahwa Allah itu menolong hambanya sesuai dengan prasangkanya. Kalau kita berprasangka kepada seseorang pun mesti gagal, atau berprasangka sesuatu itu sudah jelek, lah paling gagal, paling males, paling yang jelek-jelek itu juga bisa terjadi gitu. Karena prasangka dan kata-kata itu bagian dari doa. Nah, bagaimana seharusnya ya agar ada kesetaraan tuh, kita ada berusaha untuk, ya Allah, meskipun kemarin dia bohong, ya Allah, mudah-mudahan hari ini dia jujur, ya Allah, ya kita mohon kepada Allah. Karena apa? Yang suami kita itu sesungguhnya hanya dipinjam Allah untuk menguji kita, ya. Yang kita pikirkan itu bagaimana kata-kata yang diucapkan itu pun juga Allah yang menggerakkannya, gitu ya. Nah, maka kita mohon pada Allah yang menggenggam hatinya, hati suami kita misalnya ya. Gimana? Kita lapor sama Allah, ya Allah, ya Fattah, Engkau pembuka rahmat, membuka hati ya Allah. Ya Latif, lembutkan hatinya. Kalau Engkau sudah buka hatinya, lembutkan hatinya ya Allah. Kalau Engkau sudah buka hatinya ya Allah, ya Hadi yang Maha memberi hidayah, beri hidayah dia agar kata-katanya itu yang benar ya Allah gitu ya. Ya Hadi, ya Hadi. Kalau sudah Engkau beri hidayah dia, Kau luruskan jalannya, kata-katanya dan sikapnya ya Allah. Ya Wadud, ya Allah, ya Wadud, ya Wadud itu apa? Allah yang sumbernya cinta, sumbernya kesejahteraan.
Jadi kalau sudah dirinya itu dipenuhi dengan cinta, yang sudah diberi petunjuk tadi, kemudian dipenuhi dengan cinta hatinya, maka kepada kita itu akan memancarkan cinta, kepada lingkungan, kepada anak, kepada siapapun itu komunikasinya penuh cinta gitu ya, penuh sayang, kebaikan gitu. Nah itu ternyata komunikasi itu perlu melibatkan Allah gitu. Perlu melibatkan Allah gitu. Makanya Rabbi Shrahli Sadri tadi itu juga kan melibatkan Allah gitu, agar kata-kataku bisa lurus ya Allah, agar kata-kataku bisa mudah dipahami ya Allah gitu, dan seterusnya. Baik, next. Nah, ini saling percaya ya, kepercayaan bahwa pasangan dapat dipercaya, percaya bahwa pasangan dapat memperbaiki diri setelah melakukan kesalahan. Ini yang kadang-kadang tidak mudah ini Mbak Irfah gitu. Orang yang sudah merasa apalagi pernah dibohongi dia, pernah melakukan kesalahan itu tuh membangun kepercayaan lagi itu tidak gampang. Makanya kalau mau bicara itu perlu dipikir agar tidak tipek tadi loh ya. Nah, dan ini membangun membangun kepercayaan bahwa dia bisa memperbaiki diri setelah melakukan kebaikan itu ya, kita harus betul-betul melibatkan Allah ya, melibatkan Allah juga agar kita juga percaya bahwa yakin kamu akan menjadi lebih baik. Pernah kami itu ada konsultasi juga yang tadinya itu melakukan kesalahan juga dari kata-katanya gitu, sering mengatakan mengatakan istri dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menjustis gitu ya. Nah, maka ketika kita komunikasi ya, sebenarnya yang kau suka itu seperti apa sih gitu ya. Coba cari apa yang disukai oleh suami, dan suami juga harus mencari istriku tuh yang disukai itu ketika aku mengatakan apa sih ya, itu ya. Ya itu perlu saling mempelajari. Kalau sesuatu yang paling disukai, misalnya suamiku tuh nggak suka kalau aku itu ngomong dengan teriak-teriak gitu. Kan ada juga yang juga gayanya teriak-teriak. Saya pernah juga gitu. Ya Allah, Umi, aku tuh di sini gitu ya. Kenapa kok ya di luar sana sih gitu ya. Aku tuh di sini, Mbak, nggak usah teriak-teriak sampai kayak pakai mic pakai pengeras gitu ya. Iya. Ya ini ternyata kesukaan atau kebiasaan itu juga perlu diarahkan biar meskipun nggak gampang ya, namanya kebiasaan itu dirubah juga nggak gampang, tapi ternyata bisa kok kalau kita percaya bisa gitu ya. Ayo tuh kalau bicara Mbok jangan gitu loh, sebaiknya gini loh gitu ya. Jadi perlu saling ya. Ya saling ya. Memahami kebiasan, kemudian kalau misalnya tidak suka disampaikan. Ya, lama-lama kan akan bisa maaf ya tadi. Nah gitu, jadi lama-lama bisa kok menyesuaikan tuh, saling, karena itu tadi nggak akan pernah selesai kita mempelajari suami kita, nggak akan selesai suami mempelajari kita. Semua berubah makin baik atau naik turun baik buruknya ya Allah alam. Maka perlu keluasan hati dan kesabaran seperti itu. Next. Nah ini modal dasar menggapai kualitas komunikasi yang efektif ya. Nah ini kuncinya itu know your audience. Kamu harus memahami siapa yang mendengarkanmu atau siapa lawan bicaramu gitu ya. Yaitu yang pertama, mendengarkan secara aktif atau berusaha keras memahami keinginan dan masalah pasangan. Ya, pengennya seperti apa toh gitu, itu kita dengarkan dulu. Ya. Ini sebenarnya hampir mengulang seperti tadi. Kemudian bijaksana, memberikan kritik secara halus atau konstruktif dan hormat gitu. Nah itu perlu cari cara gimana ya kritik ini untuk mengingatkan beliau itu, tetapi yang kira-kira tidak menyinggung perasaan. Nah itu betul-betul perlu mengolah hati, tidak hanya mengolah kata, tapi mengolah hati, karena ketulusan dari hati itu akan memberi kekuatan. Ibaratnya orang yang bicara dari hati akan jatuh ke hati, orang yang
bicaranya dari akal, teori itu jatuhnya hanya ke teori, sehingga menjadi sumpek gitu ya. Next ya, kemudian modal yang ketiga yaitu memberikan pujian. Nah, ini penting ternyata, suami istri itu saling memuji. Nah, juga untuk menghargai menghargai apa yang paling menonjol kebaikannya, ya, menggapai pasangan dan menghargai pasangan dan kontribusi mereka dengan memberi pujian secara pribadi maupun di depan umum. Wah, nek papa sih jagonya masak, yuk kita masak. Ya, kayak gitu itu. Menarik ini Bu, kalau apa itu. Tapi kadang-kadang kita itu agak susah untuk menyampaikan pujian, atau kadang-kadang kita juga karena gengsi perlu, atau ya, karena kadang-kadang untuk maaf ya, basa-basi saja suka apa ya, misalnya suami masak salah gitu, paham. itu sebenarnya enggak rasanya enggak pas gitu. Tapi ini kok tumben gitu ya, harusnya kita kan ngasih istilahnya penghargaan, apresiasi begitu ya. Cuman kadang-kadang kita suka berat untuk menyampaikan. Oh iya, Bunda, ini saya potong sebentar, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Baik. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Nurul Komariah ya, dari PDA Jember. Bagaimana menjalin komunikasi terhadap suami yang sudah mencurigai istri berhubungan dengan pria lain dan suami memilih pisah rumah, tapi juga belum menceraikan, padahal istri masih ingin bersatu. Masya Allah. Ibu Nurul ya, Ibu Nurul dari Jember. Ya, ini ternyata bisa jadi itu di sini komunikasi itu penting sekali untuk berperan dalam menyelesaikan persoalan seperti itu. Mungkin kita perlu ngomong dari hati ke hati atau meyakinkan bahwa kita tidak seperti itu. Atau kalau memang itu pernah terjadi, ya mudah-mudahan meyakinkan jangan sampai terjadi lagi dan minta maaf untuk jangan terulang lagi, karena ternyata banyaknya perselingkuhan ya. Itu karena mungkin awalnya kecurigaan yang tidak terselesaikan, yang akhirnya kan kadang menjadi kenyataan juga gitu. Nah, jadi gini Bu Nurul, kalau sudah pisah rumah itu perlu ada hakam ya, perlu ada keluarga dari dua belah pihak untuk menjadi mediator gitu, mudah-mudahan dengan begitu akan terjalin komunikasi yang seimbang, yang adil tadi ya. Jadi tidak cukup kita mendengar satu belah pihak gitu, maka perlu didatangkan dari keluarga suami dan dari keluarga istri untuk mendamaikan ya, dan orang yang dipilih untuk menjadi hakam, untuk menjadi wakil dari dua belah pihak itu harus orang yang terpercaya dan bukan orang yang memihak ya. Jadi perlu sama-sama mau mencari jalan keluarnya, bukan untuk menyalahkan satu dengan yang lain gitu ya. Jadi tengah-tengah, namanya hakim ya, atau penengah gitu ya. Begitu nggih Bu Nurul ya. Ini menarik sekali ya Bu ya, menanggapi persoalan yang disampaikan oleh Bu Nurul. Berarti tindakan preventif ya, jangan sampai itu terjadi. Ini pas ya yang disampaikan oleh Bunda Nurhid tadi. Perlunya pertama itu ada keterbukaan, openness ya, openness dalam hal apapun ya. Misalnya ketika suami itu sudah curiga, ya kenapa tidak menanyakan langsung? Seperti itu. Terus kemudian kadang-kadang ada yang entah itu suami, entah itu istri, itu kadang-kadang itu lebih percaya pada kata orang. Nah, seperti itu kan berarti ini harusnya kan ada saling mendukung, dalam artian berarti harus ada kepercayaan. Iya, betul. Kepercayaan itu penting sekali ya. Dan kita juga harus berusaha untuk menjaga diri agar tidak sampai dicurigai seperti itu. Maka
ini mohon maaf itu kadang-kadang orang jangan gampang-gampang boncengan itu, meskipun nggak apa-apa temanku udah biasa kok ya sedulurku sedewe kayak temanku ini udah tak anggap kakak sendiri. Nggak ada anggapan. Kalau memang dia itu bukan mahram kita, jangan boncengan berdua meskipun dalam satu mobil. Lama kelamaan ya setan itu pintar sekali pintar sekali untuk membuat huru hara, dan setan itu akan merasa menang ketika bisa memisahkan dua suami istri yang baik-baik itu menjadi pisah. Itu kerja besar setan yang dia merasa menang itu. Naudzubillah astagfirullah gitu ya. Jadi perlu ada hakam ya, ada hakam. Zaman sekarang ini Bu di sini ya. Iya, di Anan itu kan harus ada aturan mainnya lah. Betul. Jangan sampai itu membuat pasangan kita curiga. Iya. Penggunaan bahasa. Betul. Kadang-kadang ada orang yang saya tuh kadang risih kalau ada orang latah dengan kata-kata sayang, padahal bukan suaminya. Bukan suaminya. Yaitu banyak sekali halo say, halo, kelihatannya biasa ya, mungkin ini teman kantorku sudah biasa, dia tak anggap kakakku sendiri, tak anggap, nggak ada anggapan. Kalau memang bukan muhrim jangan. Kelihatan boncengan jangan, berdua-dua jangan, kalau memang bukan muhrimnya jangan ya, karena disitulah akan terjadi fitnah itu di situ. Nah bahayanya sekarang tidak begitu, tetapi di sini ini juga. Tapi ingat semuanya saja ada Allah ya basor yang maha melihat kita, ya sami ada Allah yang maha mendengarkan kita. Malaikat raqib atid senantiasa akan mencatat semua perbuatan kita, dan semua itu ada saatnya Allah akan membuka ya, gampang bagi Allah. Maka kita senantiasa perlu berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Itu penting gitu ya. Tunjukkan ya Allah sesuatu yang hak itu tampak hak. Kelihatannya ketoknya nggak popo, tapi ternyata kok sesuatu yang salah. Maka tunjukkanlah sesuatu yang hak, yang benar, itu betul-betul benar di pandangan mata saya, dalam pendengaran saya, dalam hati saya, dalam sikap saya, dan beri kekuatan saya itu bisa melakukannya. Ya, dan tunjukkan ya Allah sesuatu yang batil, yang salah, yang tidak benar itu tampak tidak benar juga ya Allah ya, dan beri kekuatan saya untuk bisa menjauhinya. Nah itu kita seharusnya senantiasa mohon petunjuk seperti itu ya, agar kita jangan sampai kelihatannya baik ternyata salah, kelihatannya salah ternyata baik. Nah itu ya, gitu ya Mbak Irfa. Ada ini ya Bu ya, merasa diawasi ya. Merasa diawasi. Satu lagi Bu, dari Ibu Taza NA Purwokerto, dari NA Purwokerto, Umi gimana cara supaya Ibu sendiri gak cemburu sama suami? Masya Allah, Masya Umi Taza, Masya Allah, itu buktinya cinta. Antum cinta sama suami, alhamdulillah, seneng saya lihat antum berdua itu begitu mesra gitu ya. Nah yakinkan ya, dan selalu mohon sama Allah, ya Allah lindungi suami saya ya Allah, lindungi suami saya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu menyeluruh, kalau kita yakin dengan doa itu, udahlah dijagalah insyaallah, dijaga oleh Allah itu. Rabbana hab lana min azwajina. Jadi ketika kita melihat suami itu menyenangkan ya, kita juga tenang gitu ya, berbinar-binar, suamiku kok soleh gitu ya, suamiku kok kalau ibadah khusyuk, kalau berkata-kata juga begitu lembut, ngemong gitu. Itu bayangkan selalu seperti itu, dan jangan bayangkan ini yang tadi prasangka itu bahaya banget ya, karena ingat Allah itu akan menolong hamba sesuai dengan prasangkanya. Kalau kita berprasangka jangan-jangan suamiku nanti dengan orang lain, jangan itu bisa jadi kenyataan. Enggak lah, jaga dia ya Allah, jaga dia ya Allah, sayangi dia ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah dia senantiasa jujur ya Allah. Engkau lindungi ya Allah, senantiasa bisa utuh keluarga kami ya Allah, untuk membesarkan anak-anak kami ya Allah. Gitu ya Mbak Nisa ya. Masya Allah, luar biasa sekali yang disampaikan oleh Bunda Nurhid
Ada beberapa catatan dari saya, Bu. Ini untuk masalah komunikasi. Tadi ada reach ya, ada reach. Jadi ada respect ya, menghormati, menghormati. Kemudian ada empati, ya, terus mau kemudian mengerti kondisi, ya, melihat kondisi ya, ketika menyampaikan ya. Tentunya best time-nya untuk menyampaikan masing-masing pasangan tentunya sudah paham harusnya. Terus kemudian ada audible ya, bisa apa mengerti kata-katanya tuh. Sesuatu yang disampaikan itu gampang dicerna, gampang dicerna, pahami. Masyuroh itu ya, kata-kata yang mudah. Kemudian ada keterbukaan ya, terus kemudian yang terakhir ada apa itu humble ya, rendah hati begitu. Sudah kalau semuanya didasari dengan rendah hati, luar biasa. Luar biasa. Nanti. Semuanya tuh persoalan sulit pun akan mudah diselesaikan. Iya, kalau rendah hati. Bunda, ini ternyata waktunya sudah mau Masya di sini. Allah. Luar biasa sekali. Sebelum kita tutup, kita akhiri kajian sore hari ini, Bunda mungkin bisa menyampaikan closing statement buat kami semua di sini. Terima kasih Mbak Irfa, juga ibu-ibu semuanya, Bapak Ibu semuanya yang tergabung dalam Zoomiyah ini. Sekali lagi bahwa pasangan kita itu milik Allah, dikendalikan oleh Allah dan dipinjam oleh Allah kadang untuk menguji kita gitu ya. Jadi untuk berkomunikasi pun mari kita senantiasa memohon kepada Allah agar hati kita bersih ya, hati kita bersih, hati kita jujur. Kemudian Allah juga menuntun lisan kita itu senantiasa melakukan tidak akan berkata kecuali yang baik ya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut ya. Kalau tidak bisa berkata yang baik maka sebaiknya diem. Diem itu bukan berarti ngambek, ingat itu. Tetapi apa? Diem itu memohon petunjuk kepada Allah apa yang harus saya sampaikan secara tepat. Nah, saya kira itu Mbak Irfa. Terima kasih. Terima kasih Bunda Nurhid, luar biasa sekali. Adem rasanya ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari materi yang sudah disampaikan oleh Bunda Nurhid pada sore hari ini. Terima kasih, semoga Bunda sehat selalu, jazakillah khair. Ya. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung acara kajian harmoni keluarga pada sore hari ini, sesi ke 30 ya. Untuk pemirsa maupun hadirin yang menyimak lewat channel YouTube maupun Facebook, dapat menyalurkan support dana dakwah ke Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dapat disalurkan melalui Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 71153900494. Saya ulangi lagi ya, BSI ya, nomor rekeningnya BSI 71153900494 atas nama Institut Tabligh Muhammadiyah Kotak Layanan Dakwah 0811264168. Baiklah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya selaku host pada sore hari ini mohon maaf apabila dalam mendampingi Bunda Nurhid ada kekurangan, ada kesalahan. Kita akhiri kajian pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.